Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita bersyukur kaum muslimin berkumpul di masjid, salat berjamaah, berpuasa, berbuka puasa bersama, salat tarawih bersama. Nuansa ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu terasa. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama atau abwabul jannah. Di bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, sementara pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Namun tidak sedikit kita menemukan selepas Ramadan kita atau bahkan sebagian di antara kita kembali kepada kebiasaan lama, melakukan dosa-dosa, melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kenapa bisa demikian? Padahal esensi dan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utamanya adalah agar kalian bertakwa. Kalian jalankan ibadah puasa ini agar kalian bertakwa, bisa menjalankan apa yang menjadi ketentuan Allah dan menjauhi semua yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa selepas Ramadan pergi meninggalkan kita, seolah ketaatan, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan juga ikut pergi? Maka jawabannya kata para ulama, kita tidak menghadirkan salah satu inti ibadat dalam ibadah Ramadan kita, dalam qiyamul lail kita selama bulan Ramadan, yaitu amalan hati. Ketahuilah bahwasanya mereka yang dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah mereka yang berpuasa dengan mengiringinya dengan amalan hati. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa yang diiringi dengan amalan hati. Di sini disebutkan dua amalan hati. Iman, yaitu penuh keyakinan bahwasanya ini adalah syariat Allah, kewajiban yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ihtisaban, benar-benar berharap ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun malam salat tarawih, namun bukan hanya sekedar bangun malam dan salat, bukan hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan salat, tapi mengiringinya dengan amalan hati. Dia melakukannya penuh keimanan, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh harapan kepada Allah. Ini tanda keikhlasan dia melakukan. Inilah yang akan membuahkan ampunan. Inilah yang akan mengundang turunnya keberkahan Allah atas ibadah yang kita lakukan. Sehingga dengan itu ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan menghasilkan ibadah-ibadah besar lainnya di luar Ramadan. Ingat para ulama mengatakan, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya suatu amalan adalah kita mampu untuk melakukan amalan-amalan yang lain berikutnya. Jadi ingat, iringi setiap ibadah kita di bulan Ramadan, entah itu puasa, entah itu salat, entah itu bersedekah atau membayar zakat, iringi dengan amalan hati. Lakukan dengan penuh keikhlasan, keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan harapkan ganjaran hanya dari Allah. Jangan ada tendensi yang lain. Dengan demikian, Ramadan kita akan membawa keberkahan setelah Ramadan.